Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, eh, ini vlog pertama saya ya, teman-teman. Ya, jadi nanti kalau misalkan agak wagu atau saru atau ramutu ya mohon dimaafkan. Intinya saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi kisah tentang perjalanan saya menjadi seorang pendidik untuk anak-anak TKI yang ada di Malaysia. Ya, khususnya saat ini saya mengajar di Sarawak, Malaysia. Ya, intinya saya membuat video ini untuk mengabadikan momen-momen saya selama mengajar di sini dan juga berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Ya, syukur-syukur di subscribe, dipencet loncengnya. Ya, alhamdulillah matur nuwun. Ya, intinya ini adalah kisah saya dan juga mungkin nanti teman-teman ya, ada yang penasaran, kok bisa sih ngajar di Malaysia? Terus caranya bagaimana? Gajinya berapa? Tempat tinggalnya apa? Tempat tinggalnya seperti apa? Fasilitasnya apa saja? Nah, nanti saya akan berbagi info, berbagi pengalaman dan juga sharing-sharing terkait dengan bagaimana caranya. Saya juga sendiri juga punya tips supaya bisa diterima, kemudian gajinya berapa, enaknya apa, dukanya apa, semuanya nanti akan saya ceritakan. Nah, teman-teman, saya mulai cerita ya, teman-teman. Intinya saat ini saya ini adalah guru yang dikirimkan oleh Kemdikbud melalui program pengiriman guru ke Sabah, Malaysia dan Johor Bahru. Jadi saya ini sekarang angkatan ke 10. Nah, saya angkatan ke 10 tapi saat ini sudah ada yang angkatan 11 yang akan dikirim, baru beberapa bulan yang lalu tes tahun 2020 kemarin. Nah, saya ini angkatan ke 11, saya ini angkatan ke 10 yang ditugaskan di Sarawak, Malaysia. Jadi sebenarnya apa toh ini? Nah, kok ditugaskan terus mengajar siapa yang diajar? Apakah orang Malaysia atau malah orang asing? Jadi teman-teman, seperti halnya saya ceritakan dulu dari awalnya ya teman-teman, dari dasarnya dulu, dari latar belakangnya kenapa sampai dikirimkan guru-guru dari Indonesia ke Malaysia. Oke teman-teman, ya kayak penelitian bikin makalah itu kan ada latar belakangnya, tidak mungkin ujuk-ujuk bendunduk tiba-tiba dikirimkan ya. Jadi awal mulanya itu sekitar tahun 2008 kalau tidak salah, atau 2000 berapa, yang jelas rekrutmen besar-besaran oleh Kemdikbud itu dimulakan dari tahun 2012 teman-teman. 2011 itu sudah ada tes, itu tahap pertama. Tapi sebelum tahap pertama itu ada tahap-tahap sebelumnya, yang dulu itu ada tahap PNS yang pertama kali dikirimkan ke Sabah ya, waktu itu dikirimkan ke Sabah oleh Kemdikbud untuk mengajar anak-anak Indonesia yang berada khususnya di perkebunan kelapa sawit. Jadi anak-anak Indonesia ini adalah anak-anak TKI yang sekarang disebutnya sebagai BMI ya, Buruh Migran Indonesia. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa di Malaysia bagian mana ini? Timur ya berarti. Malaysia bagian timur ini Sabah dan Sarawak itu banyak sekali tenaga kerja Indonesia ya yang bekerja di perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada di Sabah dan Malaysia. Di Sabah dan di Sarawak, Sabah dan Sarawak. Nah, anak-anak ini
dulunya itu tidak sekolah, tidak memiliki fasilitas sekolah. Jadi anak-anak itu ditempatkan kalau orang tuanya kerja, kandang budak. Nah, ini ada bahasa-bahasa yang mungkin agak berbeda dengan orang Indonesia ya. Kandang budak itu semacam, budak itu anak-anak ya kalau di sini teman-teman. Budak-budak, itu budak-budak. Nah, berarti itu anak-anak, bukan babu, bukan pembantu, bukan rewang ya. Tapi budak-budak di sini adalah anak-anak. Jadi kandang budak ini seperti halnya tempat penitipan anak. Nah, orang-orang yang bekerja di situ itu dititipkan di kandang budak. Anak-anak dari pekerja tadi dititipkan di situ. Pulang kerja diambil, baru nanti setiap hari seperti itu. Nah, anak-anak yang tidak punya fasilitas pendidikan ini akhirnya ada dari semacam lembaga pendidikan non formal dari Swedia kalau saya tidak keliru, itu mendirikan sebuah lembaga non formal NGO yang dinamakan Humana Society, Aid Society, Humana Aid Society ya. Itu menampung seluruh anak-anak ya di usia sekolah dasar, atau kalau di sini darja, SD sekolah dasar itu darja ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi Humana ini karena tempatnya di Malaysia, di Sabah, itu menggunakan kurikulum Malaysia. Jadi pelajaran utamanya itu ada 4 kalau di Malaysia ya teman-teman, tingkat darjah atau tingkat SD. Itu ada sains, IPA, ada sains, ada bahasa Melayu, bahasa Malaysia, ada bahasa Inggris, dan satunya lagi adalah matematik atau matematika. Itu utamanya untuk sekolah Humana. Nah, kasusnya itu sekolah Humana itu banyak sekali murid-muridnya atau siswa-siswanya itu banyak yang berasal dari negara kita, negara Indonesia, anak-anak dari para pekerja buruh migran tadi yang kerja di kelapa sawit, banyak sekali. Tetapi ya meskipun ada ya beberapa siswa itu yang dari Filipina, di tempat-tempat tertentu itu banyak sekali malah anak-anak Filipina di situ ya. Ini anak-anak Filipina orang tuanya yang bekerja di Malaysia, atau ada salah satu suku yang ya tidak perlu saya sebutkan lah, suku Bajau, mungkin kalian kalian tahu. Nanti dicari tahu sendiri saja. Nah, atau orang Malaysia sendiri juga ada yang bersekolah di situ. Nah, sekolah ini masalahnya banyak anak Indonesianya, tapi yang mengajar pendidiknya itu kebanyakan dari Filipina, dari Malaysia itu sendiri, dari Sabah. Nah, ini menjadi salah satu dasar pemerintah kita Indonesia itu melakukan kerjasama di bidang pendidikan dengan negara Malaysia, khususnya dengan mengadakan pengiriman guru dari Indonesia untuk mengajar anak-anak yang ada di Malaysia tersebut. Nah, karena melihat tadi anak-anaknya banyak yang dari Indonesia. Nah, kemudian tahun 2008 tadi ya, kembali lagi, jadi itu dasarnya, alasannya kenapa dikirim guru-guru ke Malaysia. Nah, yang saat ini Humana ini sudah mulai berkurang ya teman-teman. Saya dengar-dengar saat ini sudah mulai berkurang dan diubah, bukan berubah, dan juga guru yang dikirimkan itu diberikan semacam misi untuk mendirikan sekolah-sekolah Community Learning Center, ya kami menyebutnya CLC, Community Learning Center. Nah, CLC ini adalah hasil kerjasama juga antara pemerintah Indonesia dengan negara Malaysia.
Ya, yang akhirnya CLC yang dulu, CLC ini tingkat apa? Ada tingkat SD dan juga ada tingkat SMP. Ya, CLC ini sebagai dasar bahwa pemerintah negara Indonesia sesuai dengan undang-undang, ya, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, awalnya CLC ini berkembang sendiri, ya, berkembang sendiri. Ada artinya berdiri sendiri selain Humana. Ada yang Humana, ada yang CLC, seperti itu. Jadi guru-guru yang dikirimkan pun ada yang mengajar di Humana, ada yang mengajar di CLC. Nah, kalau CLC ini menggunakan kurikulum Indonesia, sedangkan Humana masih menggunakan kurikulum Malaysia, meskipun yang mengajar guru dari Indonesia, tapi menggunakan kurikulum Malaysia. Nah, lambat laun CLC ini mulai tumbuh dan berkembang, ya. Kemudian tidak hanya di Sabah, ya, sekarang sudah ada CLC itu di Sarawak, di Filipina, Mindanao, juga ada di Johor Bahru, begitu teman-teman. Nah, itu tadi dasar kenapa dikirimkan guru-guru dari Indonesia ke Malaysia. Nah, teman-teman, terus caranya mendaftar seperti apa? Gajinya berapa? Suka dukanya apa? Nah, sebagai bocoran saja ya teman-teman, nanti mungkin di video selanjutnya saya akan bercerita tentang suka dukanya menjadi guru di Malaysia, ya. Kemudian enaknya itu apa, gajinya berapa, caranya daftar seperti apa, terus tipsnya supaya lolos itu apa. Oke teman-teman, mungkin itu saja sebagai awal saya membuat video ini. Sekali lagi, ini saya buat sebagai kenang-kenangan saya. Suatu saat mungkin anak saya, cucu saya, atau cicit saya nanti bisa melihat bahwa Mbah E dulu pernah mengabdi, merantau, mengajar anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia. Ya, syukur-syukur saya minta sumbangsihnya teman-teman. Yo di subscribe, di pencet klontenge, ya, matur nuwun. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Nanti saya lanjutkan lagi mengenai Oke teman-teman, mungkin itu saja. Salam sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. COVID masih di sekitar kita. Jaga imun dan iman. Selamat mengabdi, selamat berbakti kepada bangsa dan negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.